Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Ramadhani dengan NIM C1B023039. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SE, MM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ke-15 yang membahas mengenai studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone. PT Sinar Abadi Elektronik adalah produsen smartphone terkemuka di Indonesia yang mengimpor komponen utama termasuk chipset dari pemasok di Asia Timur. Namun, dalam 2 tahun terakhir, mereka menghadapi masalah serius dengan pemasok utama, Global Chip Corp atau GCC, seperti keterlambatan pengiriman, kualitas yang tidak konsisten, dan kenaikan harga mendadak. Hal ini mengganggu produksi dan merusak reputasi perusahaan. PT Sinar Abadi Elektronik kini perlu mencari solusi untuk mengelola pasokan dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik terkait hubungan dengan GCC. Masalah utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik dengan GCC yaitu yang pertama, keterlambatan pengiriman. GCC sering terlambat dalam mengirimkan chipset yang menghambat jalannya produksi di PT Sinar Abadi Elektronik. Sehingga PT Sinar Abadi Elektronik bisa mengimplementasikan sistem manajemen rantai pasok atau CRM untuk memantau pengiriman lebih akurat dan memiliki buffer stok agar dapat menghindari keterlambatan. Lalu yang kedua, kualitas tidak konsisten. Beberapa batch chipset mengalami kerusakan, meningkatkan biaya produksi dan waktu kerja ulang. Sehingga untuk mengatasi masalah kualitas, PT Sinar Abadi Elektronik perlu membuat SLA, Service Level Agreement, yang lebih ketat dengan GCC mengenai standar kualitas dan garansi produk. Hal yang ketiga, kenaikan harga mendadak. GCC menaikkan harga chipset sebanyak 15%, meningkatkan biaya produksi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sehingga solusinya PT Sinar Abadi Elektronik dapat merundingkan kontrak jangka panjang dengan GCC untuk mengunci harga chipset atau mencari pemasok alternatif untuk menciptakan daya tawar yang lebih besar. Lalu yang keempat, kurangnya komunikasi. Respon GCC terhadap keluhan PT Sinar Abadi Elektronik lambat dan tidak memadai, yang menunjukkan kurangnya transparansi sehingga PT Sinar Abadi Elektronik bisa menggunakan platform komunikasi digital yang lebih efisien seperti menggunakan aplikasi CRM untuk mempercepat komunikasi. Dan yang terakhir, ketergantungan tunggal. Terlalu bergantung pada GCC menyebabkan PT Sinar Abadi Elektronik rentan terhadap masalah pasokan. Untuk mengurangi ketergantungan, PT Sinar Abadi Elektronik perlu diversifikasi pemasok chipset dengan melibatkan beberapa pemasok sekaligus. Selanjutnya, ada dampak negatif terhadap operasional dan strategis PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama, penurunan produksi. Keterlambatan pengiriman dan kualitas yang buruk menghambat produksi, menyebabkan penurunan volume produk yang dapat dipasarkan. Contohnya, jika pengiriman terlambat selama 2 minggu, maka PT Sinar Abadi Elektronik tidak bisa memenuhi permintaan pasar, mengakibatkan kehilangan pangsa pasar. Lalu yang kedua, peningkatan biaya. Harga chipset yang lebih tinggi, biaya rework, dan downtime meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Contohnya, rework kualitas chipset bisa memakan waktu lebih lama, meningkatkan biaya produksi per unit, dan mengurangi margin keuntungan. Lalu yang ketiga, kerugian reputasi. Keterlambatan produk dan ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar merusak reputasi PT Sinar Abadi Elektronik. Contohnya, distributor yang kecewa karena produk tidak tersedia tepat waktu mungkin beralih ke pesaing, merusak citra merek PT Sinar Abadi Elektronik. Lalu yang keempat, hubungan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan karena masalah pasokan menyebabkan penurunan loyalitas dan bisa berimbas pada penurunan penjualan jangka panjang. Contohnya, pelanggan yang tidak mendapatkan produk terbaru dari PT Sinar Abadi Elektronik mungkin beralih ke merek lain yang lebih dapat diandalkan. Selanjutnya, akar permasalahan dari ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok, yaitu yang pertama, resiko rantai pasokan yang rentan. Ketergantungan pada satu pemasok menyebabkan PT Sinar Abadi Elektronik sangat rentan terhadap gangguan dari pemasok tersebut, seperti masalah kualitas atau keterlambatan. Contohnya, jika GCC mengalami masalah internal, misalnya
kebakaran pabrik atau masalah logistik, seluruh produksi PT Sinar Abadi Elektronik bisa terhambat. Lalu yang kedua, kurangnya diversifikasi. Tidak adanya alternatif pemasok membuat perusahaan sulit mengatasi kekurangan pasokan atau harga yang tidak stabil. Contohnya, jika harga dari GCC naik secara signifikan, PT Sinar Abadi Elektronik tidak punya pilihan lain selain menerima harga baru tersebut. Lalu yang ketiga, keterbatasan dalam negosiasi. Ketergantungan yang tinggi mengurangi kemampuan PT Sinar Abadi Elektronik untuk bernegosiasi lebih baik mengenai harga atau kualitas. Contohnya, GCC tahu bahwa PT Sinar Abadi Elektronik tidak memiliki banyak alternatif pemasok, sehingga bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya segmentasi ulang pemasok pada PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama, pemasok strategis utama. GCC menyuplai 70% chipset dan memiliki peran kritis dalam keberlangsungan bisnis. GCC perlu diperlakukan sebagai mitra strategis dengan hubungan jangka panjang dan perjanjian yang lebih kuat. Lalu yang kedua, pemasok kritis. Jika GCC mengalami masalah pasokan, dampaknya akan sangat besar pada operasional PT Sinar Abadi Elektronik. Penerapannya seperti menjaga hubungan yang dekat dan memastikan pengawasan terhadap kinerja mereka lebih ketat. Lalu yang ketiga, pemasok dengan ketergantungan tinggi. Ketergantungan yang berlebihan menjadikan PT Sinar Abadi Elektronik rentan terhadap gangguan dari GCC. Penerapannya diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Lalu yang keempat, pemasok yang menguasai pasar. GCC mungkin memiliki kekuatan dominan di pasar chipset, mempengaruhi harga dan pasokan. Penerapannya seperti mencari pemasok alternatif untuk memberi PT Sinar Abadi Elektronik lebih banyak daya tawar dalam negosiasi. Lalu yang kelima, pemasok dengan potensi inovasi. GCC dapat menjadi mitra untuk pengembangan chipset baru dan inovasi. Penerapannya seperti berinvestasi dalam R&D bersama untuk menghasilkan produk yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang keenam, pemasok dengan risiko pasokan global. GCC menghadapi risiko pasokan dari masalah global seperti kekurangan bahan baku. Penerapannya seperti PT Sinar Abadi Elektronik perlu membangun cadangan pasokan atau memiliki pemasok alternatif untuk menghindari gangguan pasokan. Lalu selanjutnya ada pendekatan CRM berdasarkan jenis pemasok. Yang pertama yaitu adalah untuk GCC atau pemasok strategis. Pengelolaan hubungan yang lebih ketat yaitu adalah pembentukan tim manajer akun khusus untuk mengelola hubungan dengan GCC. Lalu yang kedua, perjanjian yang lebih tegas, menyusun SLA dan kontrak jangka panjang dengan GCC untuk mengunci harga dan standar kualitas. Lalu yang ketiga, ada inovasi bersama, yaitu adalah kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas chipset dan produk akhir. Lalu yang kedua ada untuk pemasok lain yang kurang strategis. Yang pertama adalah negosiasi berdasarkan harga dan volume, pengelolaan dengan fokus pada efisiensi biaya dan pengiriman tepat waktu, kontrol yang lebih sederhana, seperti pemasok ini lebih fleksibel, memungkinkan PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengalihkan ke pemasok lain dengan mudah jika diperlukan. Dan yang terakhir, pemantauan kinerja, monitoring yang lebih ringan dan tidak terlalu ketat dibandingkan dengan GCC. Selanjutnya, rekomendasi jangka pendek. Tindakan segera yang harus diambil PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengatasi masalah kualitas, keterlambatan, dan kenaikan harga dengan GCC. Yang pertama, ada negosiasi ulang dengan GCC. PT Sinar Abadi Elektronik harus segera melakukan negosiasi ulang dengan GCC mengenai masalah keterlambatan, kualitas, dan kenaikan harga. Pihak perusahaan perlu memastikan adanya perjanjian yang lebih jelas mengenai waktu pengiriman, standar kualitas, dan harga yang transparan. Contohnya seperti menetapkan batas toleransi keterlambatan pengiriman dan penerapan penalti jika pengiriman tidak sesuai jadwal. Lalu yang kedua, kualitas kontrol yang lebih ketat. Untuk mengatasi masalah kualitas, PT Sinar Abadi Elektronik perlu meningkatkan pengawasan terhadap barang yang diterima, menerapkan sistem kontrol kualitas lebih ketat, seperti inspeksi batch sebelum pengiriman diterima. Contohnya seperti mengadakan audit kualitas langsung di pabrik GCC atau melakukan inspeksi random pada setiap batch chipset. Lalu yang ketiga, perjanjian harga yang transparan, mengamankan harga chipset dengan kontrak jangka panjang yang menguji harga dan menambahkan klausul untuk mengatasi kenaikan harga mendadak. Contohnya seperti negosiasi harga dengan syarat bahwa kenaikan harga hanya boleh dilakukan setiap 6 bulan atau sesuai dengan perubahan inflasi global. Lalu selanjutnya ada meningkatkan
memastikan komunikasi dan transparansi. Yang pertama yaitu adalah membangun platform komunikasi yang terintegrasi. Yang pertama itu PT Sinar Abadi Elektronik harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dengan GCC, menggunakan platform seperti sistem manajemen hubungan pemasok atau CRM yang memungkinkan komunikasi langsung dan transparan. Contohnya seperti menggunakan aplikasi seperti Ariba atau Oracle CGM untuk melacak status pesanan dan kualitas pengiriman secara real time. Yang kedua, regular meeting dan laporan kemajuan. Mengadakan pertemuan rutin dengan GCC untuk memantau kemajuan dan mendiskusikan isu yang ada. PT Sinar Abadi Elektronik dapat meminta laporan mingguan mengenai status produksi dan pengiriman. Contohnya seperti mengatur pertemuan mingguan atau bulanan dengan pihak GCC untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan yang ada. Lalu yang ketiga, meningkatkan kejelasan dalam komunikasi masalah. GCC perlu diberi umpan balik yang jelas tentang masalah kualitas atau keterlambatan dan harus merespon dengan cepat. Contohnya seperti menyediakan formulir pengadaan khusus yang memungkinkan PT Sinar Abadi Elektronik memberi penilaian pada setiap batch chipset yang diterima. Baik, selanjutnya ada metrik kinerja utama. Yang pertama adalah on-time delivery. Metrik ini mengukur presentasi pengiriman yang dilakukan sesuai jadwal. Memantau OTD akan bantu PT Sinar Abadi Elektronik memastikan keterlambatan pengiriman dapat dihindari. Contohnya seperti menetapkan target pengiriman tepat waktu minimal 95% untuk setiap batch chipset. Yang kedua, tingkat kualitas. Mengukur jumlah produk yang diterima dengan cacat atau tidak sesuai standar kualitas. Contohnya seperti menetapkan standar bahwa tidak ada lebih dari 2% setiap batch chipset yang mengalami cacat atau kerusakan. Lalu yang ketiga, harga yang ditetapkan versus harga aktual. Mengukur perbandingan antara harga yang telah disepakati dengan harga yang diterima oleh PT Sinar Abadi Elektronik setelah pengiriman. Contohnya seperti memastikan tidak ada kenaikan harga lebih dari 5% tanpa pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi resiko. Yang pertama adalah strategi mengurangi ketergantungan. Yang pertama yaitu adalah diversifikasi pemasok. PT Sinar Abadi Elektronik harus mulai mencari pemasok alternatif chipset untuk mengurangi ketergantungan pada GCC. Hal ini akan memberikan fleksibilitas jika terjadi masalah dengan salah satu pemasok. Contohnya seperti menjalin hubungan dengan 2 atau lebih pemasok chipset global dan lokal, serta menguji kualitas dan harga mereka sebelum membuat keputusan. Lalu yang kedua ada investasi dalam R&D untuk mengembangkan chipset sendiri. PT Sinar Abadi Elektronik bisa mengembangkan chipset mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Contohnya seperti membangun tim R&D yang fokus pada pengembangan teknologi chipset yang dapat diproduksi di dalam negeri atau dengan mitra strategis. Baik, selanjutnya ada membangun hubungan kolaboratif. Yang pertama ada kerjasama jangka panjang. Membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok strategis melalui kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti menawarkan kesempatan untuk berbagi risiko dan imbal hasil, seperti membayar sedikit lebih tinggi untuk pemasok yang berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi dan tepat waktu. Lalu yang kedua, inovasi bersama. Bekerja bersama pemasok dalam pengembangan produk baru atau inovasi teknologi untuk menciptakan produk yang lebih kompetitif di pasar. Contohnya seperti melakukan penelitian dan pengembangan bersama untuk menciptakan chipset dengan platform lebih baik dan biaya lebih rendah. Lalu yang ketiga, peningkatan keterlibatan dalam keputusan. Mengundang pemasok untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait desain produk atau inovasi. Contohnya seperti membuka komunikasi langsung tentang strategi produk dan meminta masukan dari pemasok terkait potensi perbaikan atau inovasi yang dapat diterapkan. Baik, selanjutnya ada strategi mitigasi resiko rantai pasokan yang harus diterapkan PT Sinar Abadi Elektronik untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Yang pertama ada pemantauan rantai pasok secara real time. PT Sinar Abadi Elektronik harus memanfaatkan teknologi untuk memantau rantai pasokan secara real time, minimalkan resiko keterlambatan dan masalah kualitas. Contohnya seperti menggunakan perangkat lunak berbasis cloud untuk memonitor status pengiriman dan kualitas barang secara langsung, memungkinkan tindakan cepat jika ada masalah. Lalu yang kedua, membangun cadangan pasokan. Untuk menghindari gangguan pasokan, PT Sinar Abadi Elektronik harus memiliki stok buffer dan hubungan dengan pemasok cadangan. Contohnya seperti menggunakan strategi safety stock untuk memastikan pasokan tetap ada meskipun ada masalah dengan pemasok utama. Dari pemaparan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa PT Sinar Abadi Elektronik menghadapi tantangan serius akibat ketergantungan pada satu pemasok utama, GCC, yang menyebabkan keterlambatan, penurunan kualitas, kenaikan harga, dan komunikasi yang buruk. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu segera menegosiasikan ulang kontrak, memperketat kontrol kualitas, dan mulai memantau kinerja pemasok dengan metrik yang jelas. Dalam jangka panjang, diversifikasi pemasok, kolaborasi strategis, dan pemantauan rantai pasokan real time menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan menjaga
stabilitas operasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.